سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه. Perang Israel-Hamas. Hari paling mematikan bagi Israel sejak menyatakan kemerdekaannya. Dan dari peristiwa ini, ada satu nama yang mungkin Israel menyesal membebaskannya pada tahun 2011. Karena apa? Orang ini adalah orang yang dianggap salah satu di balik serangan mematikan Hamas 7 Oktober 2023. Dan di Gaza, tidak ada sosok yang lebih besar dalam menentukan arah perang selain sosoknya. Masuk dalam daftar petinggi Hamas yang paling dicari, militer Israel bahkan menawarkan imbalan fantastis sebesar 400.000 US dollar atau sekitar 6,2 miliar rupiah kepada warga Gaza untuk informasi keberadaan orang ini. Dia bukanlah orator ulung, tapi titahnya adalah mutlak di Gaza. Orang tersebut adalah Yahya Sinwar, politisi sekaligus pemimpin Hamas. Lalu, bagaimana sepak terjang Yahya Sinwar? Ini yang menarik untuk kita bahas. Keterlibatan Sinwar di Hamas mungkin adalah ekspresi kemarahannya yang dibawa dari kecil. Kenapa? Karena keluarganya diusir dan harus melarikan diri dari Al-Majdal Askalan, sebuah kota di distrik selatan Israel, selama Perang Arab-Israel di tahun 1948, yang kemudian mencari perlindungan di jalur Gaza. Sinwar lahir pada tahun 1962 di kamp pengungsi Khan Yunis. Ketika itu jalur Gaza berada di bawah kekuasaan Mesir. Disinilah Sinwar menghabiskan tahun-tahun awalnya. Setelah lulus SMA, Sinwar lalu melanjutkan kuliahnya ke Universitas Islam Gaza dan menerima gelar sarjana dalam bidang studi Arab. Karena kegiatan subversifnya, pada tahun 1982, Sinwar ditangkap untuk pertama kalinya dan menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Dari sinilah ia mulai mengabdikan dirinya untuk perjuangan Palestina. Tahun 1985, Sinwar kembali ditangkap. Setelah dibebaskan, Sinwar lalu mendirikan Munazamat Al-Jihad Wal-Dawa atau Al-Maj, sebuah organisasi yang bertugas untuk mengidentifikasi mata-mata Israel di antara penduduk Palestina. Ketika Hamas dibentuk pada tahun 1987, Al-Maj dimasukkan ke dalam kader keamanannya dan menjadi polisi Hamas. Sinwar telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang sangat dihormati di antara jajaran Hamas yang mendapat gelar tukang jagal Khan Yunis karena reputasinya yang brutal. Lalu Sinwar ditangkap kembali pada tahun 1988 karena tuduhan membunuh 12 tersangka mata-mata, termasuk 2 tentara Israel. Sinwar akhirnya dijatuhi 4 hukuman seumur hidup. Di penjara, ia adalah sosok karismatik dan menjadi pemimpin dari ratusan anggota Hamas yang dipenjara. Di dalam penjaralah, ia mulai mengorganisir pemogokan dan belajar bahasa Ibrani untuk mempelajari musuh yang kelak memberinya pengalaman dalam negosiasi, dialog, memahami mentalitas musuh, dan bagaimana cara mempengaruhinya. Selama lebih dari 20 tahun, Sinwar beberapa kali melakukan percobaan melarikan diri, tapi selalu tertangkap. Dia juga lolos dari kanker otak setelah menjalani operasi di dalam penjara. Barulah pada tahun 2011, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membebaskan Sinwar bersama dengan sekitar 1.000 tahanan lainnya dengan imbalan pertukaran tahanan seorang tentara Israel, Gilad Shalit, yang ditangkap oleh Hamas. Netanyahu lalu dikritik keras saat itu karena membebaskan Yahya Sinwar yang terlibat dalam serangan mematikan, yang mungkin juga disesali Netanyahu sampai sekarang. Banyak pihak di lembaga pertahanan dan keamanan Israel menganggap bahwa membiarkan Sinwar keluar dari penjara adalah kesalahan yang sangat fatal, meski itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan penukaran tahanan. Kembali ke Gaza, Sinwar berkoordinasi erat antara kepemimpinan politik Hamas dan sayap militernya Brigade Qassam. Dia juga memupuk reputasi sebagai orang yang kejam karena diyakini Sinwar berada di balik pembunuhan komandan penting Hamas lainnya pada tahun 2016 yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dalam perebutan kekuasaan di internal Hamas. Dan hanya dalam waktu 6 bulan,
akhirnya Sinwar berhasil mencapai puncak. Pada Februari 2017, Sinwar secara diam-diam terpilih sebagai pemimpin Hamas di jalur Gaza menggantikan Ismail Haniyeh. Sinwar dengan segera membentuk komite administrasi yang dikendalikan Hamas untuk jalur Gaza. Artinya, secara otomatis, Sinwar menentang pembagian kekuasaan dengan otoritas Palestina di Ramallah dan menolak segala bentuk pemulihan hubungan dengan Israel. Pada bulan Maret 2021, ia terpilih lagi untuk masa jabatan 4 tahun kedua sebagai kepala Hamas cabang Gaza dalam pemilihan yang diadakan secara rahasia. Ia adalah pejabat tertinggi Hamas di Gaza, serta anggota Hamas kedua yang paling kuat setelah Haniyeh. Yang menarik untuk kita singgung juga adalah peran Al-Majh yang didirikan oleh Sinwar. Secara tugas dan fungsi, Al-Majh adalah badan kontra intelijen Hamas yang pertama didirikan sebelum muncul Al-Qassam. Bahkan, sejak didirikan pada tahun 1987, pada puncak Intifada pertama, Hamas langsung bisa mengandalkan Al-Majh dalam menjalankan kerja-kerja intelijen. Seperti yang sudah disinggung di pembahasan awal tadi, misi Al-Majh adalah menggunakan tersangka kolaborator Israel di antara komunitas Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Pada awal tahun 1990-an, Al-Majh melancarkan sejumlah operasi kontra intelijennya, mengalahkan pamor Shin Bet, Badan Keamanan Internal Israel. Tahun 2007, saat Hamas mengambil alih kendali jalur Gaza, Al-Majh mulai dilembagakan dan berganti nama menjadi Pasukan Keamanan Dalam Negeri atau ISF. Kerjasama antara Al-Majh sebagai agen intelijen terus ditingkatkan antara sayap militernya seperti Al-Qassam. ISF lalu mendirikan unit-unit di seluruh jalur Gaza. Sejak saat itu, ISF telah beroperasi sebagai badan kontra intelijen rezim Hamas di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendalinya serta di luarnya. Hadirnya ISF memungkinkan Hamas untuk memperoleh akses langsung ke inti operasional Shin Bet dan menghancurkannya lewat agen-agen gandanya. Jadi selama ini, yang merusak semua informasi-informasi tentang Hamas yang diperoleh agen rahasia Israel adalah agen ganda yang disebar oleh ISF. Intelijen Israel gagal dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan Hamas karena mendapat informasi-informasi palsu dari agen ganda Hamas. Selama 2 tahun, Hamas merahasiakan rencana militernya dan meyakinkan Israel bahwa mereka tidak akan berperang. Hamas menggunakan taktik intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyesatkan Israel selama beberapa bulan terakhir dengan memberikan kesan publik bahwa mereka tidak bersedia melakukan perlawanan atau konfrontasi dengan Israel sambil mempersiapkan operasi besar-besaran. Sementara itu, Israel percaya diri mampu membendung Hamas yang memberikan kesan lelah dengan perang. Strategi Israel dengan memberikan insentif ekonomi kepada para pekerja Gaza, termasuk kepada anggota kelompok Hamas, dianggap berhasil. Mengapa Israel yakin kalau gerakan tersebut didalangi oleh Sinwar? Karena model gerakannya, dengan melakukan penyanderaan dan kemudian menawarkan pertukaran sandera, merupakan ciri khas taktik Sinwar. Dan atas dasar serangan ini, Israel menyatakan Yahya Sinwar adalah target operasinya, kemudian memandang Sinwar sebagai wajah kejahatan dari Hamas. Menurut sumber intelijen Israel di sekitar Gaza, Sinwar bersembunyi di sebuah terowongan Gaza bersama pemimpin lainnya. Akan tetapi, tempat pasti di mana mereka berada masih samar. Intelijen Israel pun berusaha keras mengejar Sinwar, tapi kenyataannya, mereka sudah lebih cerdas dalam menghadapi Israel. Sinwar dan kelompok militan Palestina, termasuk Hamas, sepertinya sudah belajar banyak dari kesalahan senior mereka di masa lalu. Kerahasiaan jadi bagian penting yang sebenarnya mereka adopsi dari intelijen Israel. Sinwar juga dekat dengan Iran. Memang kemitraan antara negara Syiah dan organisasi Arab Sunni bukanlah suatu kemitraan yang jelas. Namun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri negara Israel dan membebaskan Yerusalem dari pendudukan Israel. Mereka datang untuk bekerja bergandengan tangan. Iran mendanai, melatih dan mempersenjatai Hamas, membantunya membangun kemampuan militernya dan mengumpulkan ribuan roket yang digunakan untuk menargetkan kota-kota Israel. Lalu Iran dapat apa? Memperluas proksinya untuk mengintervensi musuh bebuyutan mereka Amerika Serikat dan sekutunya.
Dan Sinwar adalah jembatan untuk itu semua.